Kunjungan Presiden Jokowi sebagai pemimpin G20 ke Ukraina dan Rusia untuk misi perdamaian dinilai bisa membawa kemajuan dalam negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina. Hubungan personal antara Presiden Jokowi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Zelensky yang sangat baik diharapkan bisa mengurangi ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Berikut wawancara rekan kami Joy Astro dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Wahid Supriyadi. Ya, selamat pagi saudara. Sehubungan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan juga Rusia dengan membawa misi perdamaian, kita ingin tahu bagaimana impact-nya untuk Indonesia dan juga dunia. Untuk itu kita terhubung bersama seorang mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Bapak Wahid Supriyadi. Ya, Pak Wahid, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mas Joy. Ya, Pak Wahid, kita sama-sama tahu dalam beberapa hari terakhir, Presiden Jokowi sedang berkunjung Ukraina dan juga Rusia membawa misi perdamaian. Ini impact-nya sendiri untuk Indonesia dan juga dunia seperti apa, Pak? Ya, saya kira dalam waktu dekat ini kita belum bisa memperkirakan ya dampaknya. Karena sekarang kan permasalahannya bagaimana posisi masing-masing kedua negara. Apakah mereka tetap pada posisi semula atau bisa berubah dengan kunjungan Presiden. Ya. Kalau saya tangkap dari kunjungan Presiden ke Ukraina, pesan yang disampaikan oleh Zelensky itu sebenarnya posisi yang lama, yaitu penarikan pasukan Rusia, kemudian membuka blokade untuk di Pulau Ular ya, untuk ekspor mereka. Sementara dari Rusia kita belum tahu, tetapi posisi Rusia adalah yang penting Ukraina itu tidak masuk dalam keanggotaan NATO. Masalah EU, European Union itu sebenarnya tidak masalah. Jadi sebenarnya posisi ini sudah lama disampaikan. Once Anda tidak menyatakannya untuk masuk NATO, tidak ada perang atau perang selesai. Nah, ini sebenarnya posisi ini yang kita belum tahu apakah Presiden Jokowi bisa mempengaruhi posisi Putin yang memang tidak mudah ya. Pasti akan perlu effort ya. Tidak sekali kunjungan itu akan selesai ya. Karena ini permasalahan basic kedua negara ini sampai sekarang memang masih saling bertentangan. Pak Wahid sendiri melihat posisi Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin G20 ini, itu seperti apa Pak dalam mendamaikan kedua negara ini Pak? Pertama posisinya itu sangat bagus ya, karena hubungan personal antara Presiden Jokowi yang setahu saya dengan Putin, karena saya pernah di sana, itu sangat akrab ya. Kedua pemimpin sering melakukan kontak langsung melalui telepon. Dan juga ketika kunjungan Presiden Jokowi dalam rangka ulang tahun ke-20 ASEAN Rusia, treatment terhadap Presiden kita ini luar biasa berbeda dengan 9 kepala negara lain. Misalnya saja, Putin memberikan waktu khusus 1 hari untuk kita bilateral. Ya. Sementara kepala negara lain harus antri, ya, bahkan beberapa sempat tidak ketemu dan hanya ketemu di acara koktail. Jadi ada chemistry yang bagus ya. Setahu saya juga dengan Zelensky sudah melakukan beberapa kontak juga, baik melalui Kemlu maupun Presiden sendiri juga melakukan kontak dengan Zelensky. Jadi posisi ini bagus ya. Kedua juga terkait dengan kedudukan kita sebagai ketua G20 dan kita dianggap sebagai traditional leader ya di ASEAN. Ya baik, Bapak melihat kondisi sekarang sepertinya akan terjadi sesuatu yang baik begitu ya Pak. Tapi kalau saya lihat hari ini sendiri serangan-serangan masih terus dilakukan di Ukraina. Jadi masih terjadi konflik yang cukup besar. Ini seperti apa Pak? Ya memang tadi saya katakan bahwa posisi masing-masing saya melihatnya itu belum berubah. Ya, baik dari Zelensky maupun dari Putin. Jadi sampai sekarang pun kita tidak tahu kapan selesai ya. Jadi permasalahannya itu sebenarnya kalau Zelensky menyatakan bahwa Ukraina tidak akan masuk NATO atau NATO ini juga bisa berperan. Kalau NATO mengatakan bahwa oke, kita tidak akan menerima Ukraina pada kongres NATO, itu selesai sebenarnya. Karena kalau kita lihat sejarah ke belakang ya, pada pertemuan James Baker dengan Gorbachev tahun 90, James Baker Menteri Luar Negeri Amerika ketika itu sudah mengatakan bahwa NATO tidak akan memperluas wilayahnya ke timur. Kemudian diulangi pada tahun 91 ketika ada pertemuan dirjen politik NATO, ya, perwakilan dari Amerika mengatakan juga yang sama bahwa tidak akan memperluas ke timur. Tapi kenyataannya kan kita tahu ya, beberapa anggota Pakta Warsawa, kemudian akhirnya juga beberapa negara ex-Soviet akhirnya masuk NATO. Dan yang tidak diterima oleh Rusia adalah kalau negara yang dianggap sebagai buffer states ya, yaitu Georgia, Belarus dan Ukraina masuk NATO, maka ini adalah ancaman di depan pintu mereka.
Jadi ini masalah ancaman kedaulatan secara geopolitik maupun geostrategis. Kita sama-sama tahu bahwa telah terjadi banyak sekali lobby-lobby politik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia juga sebelum Presiden Jokowi berangkat ke sana untuk menciptakan sebuah perdamaian. Nah, yang saya pengen tahu nih Pak, apakah kehadiran Pak Jokowi itu akan membawa efek yang cukup berarti, terutama untuk Indonesia mungkin Pak? Ya, kita tentunya berharap ya. Kita tahu ketika konflik meletus, beberapa negara barat, pemimpin negara barat mengatakan kalau Putin hadir, saya tidak akan hadir. Ya. Tapi saya kira ada perkembangan yang positif. Misalnya ketika Perdana Menteri Australia baru saja datang ke Indonesia, dia menyatakan bahwa datang atau tidak Putin ke Indonesia, dia akan tetap hadir. Ya. Kemudian ada salah satu negara Eropa juga, saya lupa negaranya, juga mengatakan hal sama. Jadi saya kira ini sudah menunjukkan satu hal yang positif ya. Baik, apakah Presiden punya agenda lain Pak di sana selain membawa mungkin misi perdamaian dan juga kemanusiaan? Ya. Sebenarnya ada agenda bilateral yang pending antara kedua kepala negara. Ya. Waktu saya di sana kita sudah memformulasikan sebuah perjanjian yang disebut dengan strategic partnership, yaitu satu perjanjian paling tinggi dalam hubungan bilateral, dan ini hanya ditandatangani oleh kepala negara. Jadi ketika itu sebelum COVID, ini skenario-nya apakah Pak Jokowi ke Moskow, karena sebenarnya Presiden Jokowi belum pernah melakukan state visit. Yang dia lakukan adalah kunjungan kerja, yaitu ke Sochi dalam rangka 20 tahun Rusia ASEAN, atau kemudian juga ke Jakarta. Jadi waktu itu sebenarnya belum diputuskan, kemudian timbul COVID, kita tahu akhirnya menjadi tidak terjadwal lagi, dan sekarang timing itu tepat saya kira. Jadi saya pikir ada agenda bilateral juga, karena juga kita ada pending misalnya penandatanganan FTA antara Indonesia dengan Euro-Asian Economic Union. Kita tahu beberapa negara ASEAN seperti Vietnam sudah lama dan Singapura juga sudah menandatangani, dan itu menguntungkan dari segi ekonomi dan perdagangan.